Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Gusday dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang menolak mazhab Wahabi ya. Baik, di kalangan Wahabi atau di komunitas Wahabi, mereka seringkali jargonnya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis atau selalu mengetatkan sunnah. Sunnah itu kan dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa sih yang disebut dengan sunnah? Sunnah itu kan ma'udifa ilan nabi, sesuatu yang dikaitkan kepada nabi itu disebut sebagai sunnah, baik itu fi'liyah, qauliyah ataupun diamnya nabi itu disebut sebagai sunnah. Contoh diamnya nabi seperti waktu itu ada kisah sahabat makan-makan ngundang nabi dan kemudian sahabat menyuguhkan daging dab ya. Dab itu semacam kayak biawak tapi dia hidupnya di padang pasir bukan di air, di padang pasir, dan dia bukan makan daging tetapi dia makannya tumbuh-tumbuhan, makannya sayur-sayuran. Jadi disuguhkanlah si dab ini, tapi Nabi nggak makan, sahabat-sahabat semua makan, Nabi nggak makan, Nabi hanya diam. Nabi juga tidak melarang, itu namanya diamnya Nabi. Ma'udhifa ilan Nabi, berarti Nabi memperbolehkan, tidak melarang memakan dab, seperti itu ya. Nah, kembali lagi sunnah itu adalah ma'udhifa ilan Nabi, sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi, itu disebut sebagai sunnah, baik itu fi'liyah, qauliyah ataupun diamnya Nabi, itu disebut sebagai sunnah. Sunnah juga tidak serta-merta apa yang dilakukan oleh Nabi ini sunnah dilakukan sama umatnya juga sunnah, enggak. Ada nih sunnah dilakukan sama Nabi nih, sunnah ini kan dilakukan sama Nabi, tapi kalau dilakukan sama umatnya ya jadinya wajib. Apa contohnya? Nabi melakukan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu yang dilakukan oleh Nabi, berarti fi'liyahnya Nabi, berarti sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi, berarti ini adalah sunnah Nabi. Tapi perintah sholatnya kepada umatnya, kita semua, itu menjadi sesuatu yang wajib karena perintahnya wajib ya. Yang kedua, ada sunnah nih dilakukan sama kanjeng Nabi, ketika dilakukan sama kita juga sunnah hukumnya. Contoh apa? Contoh kayak puasa Senin Kemis. Nabi puasa Senin Kemis, maka itu sunnah hukumnya Nabi. Fi'liyahnya Nabi puasa Senin Kemis, maka ketika umatnya Nabi mengikuti jejak Nabi yaitu puasa Senin Kamis, maka itu adalah sunnah hukumnya ya, bukan wajib tapi sunnah. Kemudian yang ketiga, ada sunnah dilakukan sama Nabi nih, kan sunnah itu dilakukan sama Nabi, tapi ketika dilakukan sama kita ya hukumnya mubah aja, enggak pakai sunnah. Apa contohnya? Nabi makan enggak? Nabi makan. Ya, Nabi makan. Maka ketika kita makan itu adalah sesuatu yang mubah. Ketika kita melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan yang namanya makan, maka makan itu adalah hukumnya mubah karena itu kebiasaan manusia yaitu makan. Tapi caranya inilah yang nanti jadi sunnah, pakai tiga jari, kemudian pakai tangan kanan, ini jadinya sunnah. Tapi hukum makannya adalah mubah. Kemudian ada nih yang dilakukan sama Nabi, tapi ketika dilakukan sama umatnya Nabi ini malah haram hukumnya. Ya apa ya? Dilakukan sama Nabi, tapi ketika dilakukan sama umat Islam, umatnya Nabi, ini hukumnya haram. Nah, kita kembali ke definisi awal, ma'udifa ilan Nabi. Sunnah itu digaris bawahi, ma'udifa ilan Nabi, sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi, maka ketika umatnya melakukan disebut sunnah. Kata perspektif orang sebelah, yang orang Wahabi itu menganggap bahwa yang dilakukan Nabi itu adalah sunnah. Dilakukan sama Nabi, tetapi dilakukan sama kita, hukumnya haram. Apa itu? Yaitu Nabi nikah berapa kali? Ya, Nabi istrinya ada berapa? Nah, diketahui Nabi kan istrinya ada 9. Udah masyhur tuh. Masyhur, semua orang tahu. Nabi itu istrinya 9. Itu boleh dilakukan sama Nabi, itu dilakukan sama Nabi. Tapi kalau dilakukan sama umatnya kira-kira
boleh atau tidak? Kira-kira sunnah atau tidak kalau kita menikahi 9 orang wanita, punya istri 9? Kira-kira haram apa tidak? Haram. Karena batasan kita sudah termaktub di Quran, batasan kita selaku umat yaitu hanya 4 orang wanita saja kalau kita mau berpoligami. Tapi yang kalau kita mau mencontoh Nabi 9 orang istri, maka itu haram hukumnya. Bagi kita itu haram hukumnya karena kita dibatasi cuma 4 saja. Maka itulah yang disebut sebagai ma'udifa ilan Nabi. Sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi, dan jangan sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi itu langsung kita hukumi sebagai sunnah aja, enggak. Tapi ada juga dilakukan sama kita itu wajib, dilakukan sama kita ya sunnah, dilakukan sama kita ya mubah, dilakukan sama kita ya haram. Ada implikasi hukum di situ. Jangan mudah menyamaratakan semua itu adalah sunnah, dan jangan sekali-kali menganggap bahwa sesuatu yang sunnah itu kayak wajib. Nabi itu justru nggak mau. Nabi itu justru nggak mau kalau sesuatu yang sunnah itu sampai posisinya kepada yang wajib, kayak wajib harus dilakukan. Enggak, ya, yang namanya sunnah. Kayak misalkan memanjangkan jenggot itu sunnah hukumnya. Nah kalau kita gennya itu jenggotnya cuma segini, ya mau kayak gimana? Ya kan, memanjangkan jenggot itu sunnah. Kalau kita gennya cuma segini harus dipaksakan panjang, ya enggak bisa. Kecuali kita pakai obat sekali ya baru bisa itu ya. Enggak usah dipaksakan karena takut kayak wajib. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalkan kita punya jenggotnya segini, ya udah, kita gen Asia yang punya jenggotnya segini doang, kadang ya tidak jenggot, matanya sipit lagi kita kan gitu. Ya, maka enggak semuanya sunnah yang dilakukan sama Nabi itu juga sunnah. Enggak ya. Jadi harus kita pilih-pilih, dan jangan sampai sunnah itu hukumnya menjadi setara seperti wajib. Harus dilakukan setara seperti wajib. Jangan, Nabi itu tidak suka. Karena dulu ada cerita Nabi ketika Qiyamul Ramadan, itu di Sahih Bukhari ada. Nabi ketika Qiyamul Ramadan itu kan asli Qiyamul Ramadan itu sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan Nabi dulu sholat tarawih itu di masjid itu cuma kila 3 malam ya. Kila dikatakan 3 malam, setelah itu sisanya di rumah. Nah, kenapa Nabi melakukan sholat tarawih di masjid itu cuma 3 malam, enggak 30 malam full selama bulan Ramadan? Tidak. Karena apa kata Nabi? Khawatir umatnya menganggap bahwa ini adalah sholat yang wajib dilakukan. Maka Nabi 3 malam sholat di masjid, sisanya Nabi sholat di rumah. Karena tidak mau ini menjadi sesuatu hal yang dianggap sama umatnya itu adalah wajib ya. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.